Johan sudah lama menunggu di sini. Melihat Tama keluar, dia buru-buru keluar dari mobil dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, Anda di sini." Tama mengangguk, menunjuk ke taksi, dan bertanya, "Apakah tidak ada yang salah dengan mobil ini?" Johan buru-buru berkata, "Ini adalah taksi operasi standar. Plat nomor dan sertifikatnya asli. Jangan khawatir." Tama berkata dengan puas, "Oke, kerja bagus, berikan saya kunci mobilnya." Johan tidak berani menunda, dan buru-buru menyerahkan kunci ke tangan Tama, dan berkata, "Tuan, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan hubungi saya." "Baik." Tama mengangguk sedikit, mengambil kunci mobil, dan berkata, "Aku pergi sekarang." Setelah berbicara, dia naik taksi, menyalakan mobil, dan melaju menuju Shangri-La. Ketika Tama sampai di depan hotel, Bai Mai juga keluar dari lobi. Ketika dia berjalan ke pintu dan melihat Tama mengemudikan taksi, dia melambaikan tangannya padanya. Tama mengendarai mobil ke arahnya, menurunkan jendela, dan bertanya, "Apakah kamu akan naik taksi?" "Iya." Bai Mai mengangguk dan berkata, "Aku akan ke pemakaman Gunung Phoenix." "Ke Gunung Phoenix?" Tama berpura-pura ngeri. "Mengapa kamu ingin pergi ke tempat seperti itu di tengah malam?" "Aku tidak bisa pergi, sayang sekali." Bai Mai buru-buru berkata, "Saudaraku, saya punya sesuatu yang sangat mendesak untuk pergi ke Gunung Phoenix. Jika Anda merasa tidak beruntung, saya dapat menambahkan lebih banyak uang kepada Anda." Mendengar ini, Tama memutar matanya dan bertanya, "Tambahkan uang? Berapa banyak yang bisa Anda tambahkan?" Bai Mai langsung mengeluarkan uang 1 juta, menyerahkannya ke tangan Tama, dan berkata, "1 juta, bagaimana menurutmu?" Tama berpura-pura terkejut dengan mata terbuka lebar, dan dia melambai gembira dan berkata, "Ayo, masuk ke mobil." Bai Mai membuka pintu mobil dan duduk. Tama mulai dengan cepat, dan kendaraan itu menuju ke Gunung Phoenix. Dalam perjalanan, Bai Mai bertanya dengan gugup, "Tuan Renza, menurutmu apakah Carrie mengikuti kita?" Tama berkata dengan acuh, "Terlepas dari apakah dia mengikuti atau tidak, kita harus melakukan serangkaian acara secara lengkap. Jika tidak, jika ada pengungkapan, pihak lain akan menghilang tanpa jejak untuk selamanya." Bima Mai mengangguk, lalu bertanya, "Setelah kita mencapai tempat itu setelah beberapa saat, apakah saya masuk sendiri, atau Anda punya pengaturan lain?" Tama berkata, "Masuk saja saat kamu turun dari mobil dan tunggu Carrie menghubungimu." Bima Mai bertanya dengan gugup, "Lalu apa yang kamu lakukan setelah aku turun dari mobil? Apakah Anda mengikuti secara diam-diam atau hanya menunggu di luar?" Tama berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, aku akan mengikutimu secara terbuka saat waktunya tiba." Bima Mai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah itu akan membuat Carrie curiga?" Tama berkata dengan percaya diri, "Tidak, saya pasti akan menemukan cara untuk masuk dan ketika waktunya tiba." Bima Mai terkejut, "Mengapa kamu begitu yakin?" Tama mencibir, "Karena Carrie sangat mementingkan kelahiran cacing guom itu, dia ingin memberinya makan. Jadi dia pasti tidak akan melepaskan makanan potensial. Dan begitu melepaskanku, ada sedikit lebih banyak risiko terpapar. Mengapa tidak bunuh saja aku, dan berikan lebih banyak otak pada cacingnya? Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu." Bima Mai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana jika dia tidak ingin memiliki masalah tambahan, dan hanya ingin menyelesaikan masalah dengan saya saja? Dengan begitu, jika Anda tidak mengemudikan taksi, Carrie pasti akan memiliki keraguan di hatinya. Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, dia pasti akan enggan melepaskanku." Meskipun Tama tidak tahu Carrie, atau gaya aktingnya, dia merasa bahwa kekejaman dan pembunuhan harus diukir di tulang orang seperti dia. Dia biasanya tidak membunuh orang, ini sama sekali bukan hati yang baik. Tetapi kondisinya tidak memungkinkan, begitu syarat memungkinkan, dia pasti tidak akan punya belas kasihan. Menurut Bai Mai, terakhir kali dia melihat Carrie di pemakaman Phoenix, pria kejam itu juga meratapi pemakaman besar, hanya memiliki 1 penjaga keamanan, sehingga dia tidak bisa memberi makan cukup untuk cacing guom kelahirannya.
Ini menunjukkan bahwa jika kondisi mengizinkan, Carrie tidak dapat membunuh hanya satu orang. Ia harus membunuh orang sebanyak mungkin. Hari ini, Bima Mai ingin mengambil sepotong pai dari sakunya. Dia pasti akan membunuh orang tua ini. Jika tidak, dia tidak akan mengundangnya untuk bertemu di tempat yang sunyi dan angker ini lagi. Saat itu, selama dia melihat Tama sebagai supir taksi, dia tidak akan pernah berbelas kasihan padanya. Carrie saat ini terus mengemudi di belakang taksi Tama. Dia berpikir untuk membunuh Bai Mai dan cicitnya Mike, cucu Tuan Mai, bersama-sama malam ini. Tanpa diduga, hanya Bai Mai yang keluar dari hotel. Melihat bahwa dia naik mobil sewaan, Carrie telah memutuskan untuk membunuh supir taksi itu juga, sehingga dia bisa memberi makan cacing guom kelahirannya. Jika tidak, dia hanya akan memakan Bai Mai. Lelaki tua yang jahat itu tidak cukup untuk cacing guom kelahirannya yang kelaparan. Dan dia telah mengambil keputusan. Ketika Bai Mai tiba di Gunung Phoenix dengan mobil, dia tidak akan berbicara omong kosong dengannya sama sekali. Pertama, bunuh pengemudi, lalu paksa Bai Mai untuk memberikan petunjuk spesifik. Setelah Bai Mai menjelaskan dengan jelas, dia akan mengakhiri hidupnya juga. Carrie tidak menatap Bai Mai yang tua itu. Dia tahu bahwa Bai Mai hanya mempelajari misteri Feng Shui seumur hidup dan tidak pandai membunuh. Selain itu, dia terlalu tua untuk menjadi lawannya. Adapun pengemudi taksi yang berhenti dengan santai, dia bahkan tidak terlalu khawatir. Belum lagi seorang pengemudi biasa, bahkan seorang prajurit khusus yang terlatih, atau ahli tinju internal, tidak memiliki peluang untuk menang di depan cacing guomnya. Di matanya, orang biasa seperti itu tidak lebih dari jatah sehari untuk hewan kesayangannya. Ketika Tama berkendara keluar kota, ia sudah menemukan sebuah sedan Volkswagen yang selalu dipisahkan olehnya dan beberapa mobil yang mengikutinya sepanjang jalan. Dia juga menduga bahwa orang yang duduk di dalam mobil itu adalah Carrie. Namun, dia tidak memberikan tanggapan apapun, seolah-olah dia tidak melihatnya, dan langsung pergi ke pemakaman Gunung Phoenix. Saat ini, di pemakaman, seperti yang dikatakan Carrie di telepon, terasa sunyi dan kasus sebelumnya, penjaga keamanan yang kehabisan otak belum terselesaikan. Carrie melihat taksi Tama memasuki jalan berkelok-kelok di pemakaman Gunung Phoenix, jadi dia mematikan lampu dan langsung mengikutinya. Taksi itu melaju di tengah jalan mendaki gunung. Tama memarkir mobil di pintu masuk pemakaman, dan berkata padanya dengan gugup, "Tuan Renza, kalau begitu aku akan turun dulu. Harap berhati-hati dan jangan tinggalkan aku sendiri untuk menghadapi kemarahan Carrie." Bai Mai sangat gugup. Dia takut kurangnya kemampuan Tama, atau ketidakmampuan untuk mengurus dirinya sendiri, akan mengorbankan nyawanya hari ini. Tama berkata dengan tenang, "Saat ini, kamu keluar dari mobil dulu, Carrie akan ada di belakang, dan kamu akan segera menemukannya. Selama Anda mengikuti instruksi saya secara alami dapat membuat Anda tetap aman." Bai Mai mengertakkan gigi dan mengangguk. Bahkan jika dia tidak mempercayai Tama, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia hanya bisa gigit jari dan keluar dari taksi. Saat ini, Carrie mengemudikan mobil Volkswagen ke atas gunung. Melihat Bai Mai keluar dari mobil, dia menginjak pedal gas dan melaju ke bagian belakang taksi Tama. Dengan keras, taksi Tama terlempar beberapa meter. Dia menunggu mobilnya berhenti, dan keluar dari mobil dengan berpura-pura marah. Pintu mobil Volkswagen bagian belakang tiba-tiba terbuka, dan seorang pria dengan wajah cemberut mendorong dan berjalan ke bawah. Melihat Tama mencibir, "Anak muda, jangan marah." Tama bertanya dengan marah, "Kamu menjatuhkan saya dan meminta saya untuk tidak marah?" Carrie tersenyum muram dan berkata, "Saat seseorang marah, otaknya mudah tersumbat. Otak yang dipenuhi darah ini, seperti daging babi tanpa pertumpahan darah, tidak enak." Tama berteriak, "Sial, apa kau sakit jiwa?" Carrie tertawa dan berkata, "Wah, beruntung sekali kamu jatuh ke tanganku hari ini. Aku akan membiarkanmu merasakan tengkorakmu terbuka dan otakmu tersedot bersih." Setelah itu, dia segera mengeluarkan cacing guom putih besar dan gemuk dari lengannya,
dan berkata dengan penuh kasih, "Sayangku, kamu makan makanan pembuka ini dulu. Setelah makan ini, aku akan membiarkanmu makan orang tua itu nanti." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.